Shalom, salam kasih bagi kita sekalian. Berjumpa lagi bersama dengan saya di dalam Sapaan Kasih dan Perenungan Sabda GKI Mojosari. Mari terlebih dahulu kita bersama berdoa untuk mengawali perenungan kita. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, saat ini kami bersatu hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuasailah dan terangilah hati kami, agar kehidupan kami pun semakin bertumbuh dan terlebih lagi semakin menampakkan kemuliaan Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama menyimak dan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-3. Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-3, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di tengah masa pandemi yang sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun ini, saya memiliki banyak waktu untuk belajar dan mengamati hal-hal yang lain yang barangkali selama ini tidak terlalu saya perhatikan. Dan akhir-akhir ini saya cukup tertarik hal-hal yang berhubungan dengan teka-teki atau dalam bahasa Inggrisnya riddle. Nah, kali ini saya mengajak kita sekalian untuk menyimak salah satu teka-teki yang pernah saya lihat. Mari kita amati bersama. Di depan kita saat ini ada 4 buah atau 4 batang korek api yang berbentuk plus, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti, saya juga mempersilahkan Bapak Ibu Saudara bisa mengambil korek api yang berjumlah 4 batang ini dan mengikuti seperti apa yang saya lakukan. Nah, bila kemudian sudah dibentuk plus seperti ini, saya ingin memberikan tantangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan Bapak Ibu Saudara membuat sebuah kotak persegi dari keempat batang korek api ini. Namun dengan syarat, Bapak Ibu Saudara hanya diperbolehkan memindah 1 batang korek api saja. Ingat saudaraku, hanya 1, tidak boleh 2 apalagi 4. Saya berikan waktu kira-kira 10-15 detik. Silahkan dipikirkan jalan keluar atau jawabannya. Silahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, cukup. Apakah Bapak Ibu Saudara berhasil? Atau malah barangkali banyak yang tidak berhasil? Barangkali tadi Bapak Ibu mencoba memikirkan dan bahkan memindah 1 batang korek begitu ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah gitu. Ya, saya berikan kunci jawabannya, Saudara. Saya hanya akan memindahkan 1 batang saja, seperti ini. Jadilah kotak, Bapak Ibu Saudara. Loh, di mana kotaknya? Ya, betul, Saudara. Di tengah-tengah, kecil sekali, Bapak Ibu. Barangkali jika cukup jeli untuk mengamati, ada sebuah kotak kecil di antara 4 batang korek api ini. Saudaraku kasih Tuhan, pergumulan dan persoalan hidup ini layaknya permainan ini tadi. Bisa terlihat begitu rumit, tetapi sekaligus juga bisa terlihat begitu sederhana. Namun seringkali di dalam kerentanannya kita sebagai manusia, saudara, justru memilih jalan atau cara yang membuat persoalan hidup kita ini jauh lebih rumit.
Kita memilih jalan atau cara yang justru membuat kita mengalami kesulitan yang lebih besar. Akibatnya apa? Kita pusing, gitu ya. Kita berpikir begitu lelah sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti untuk mengeluh. Kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam perasaan sungut-sungut dan tidak jarang kita lalu kemudian mencoba membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain dan seterusnya. Pikiran atau perasaan semacam ini, saudaraku, terus menggulung kita pada bahaya yang lebih besar. Kerumitan dan keluhan yang tidak semestinya ini justru dapat menggeser pusat perhatian kita dari Tuhan kepada persoalan-persoalan fisik yang kita alami. Yang pada awalnya fokus kita adalah Allah, sekarang menjadi bergeser pada pergumulan atau masalah di dalam kehidupan kita. Dan tentu kita tahu bersama, saudara, hal seperti ini tentu akan membuahkan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, saudaraku kasih Tuhan, di dalam refleksi kita hari ini saya tidak akan jemu-jemu untuk mengatakan kepada kita, beranilah untuk membatasi dan bahkan menguasai pikiran kita sedemikian rupa sebelum semuanya menjadi lebih berat, lebih besar daripada apa yang kita bayangkan dan berdampak tidak baik di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Alasannya sederhana. Sebab sampai kapanpun setiap dari antara kita tentu akan terus menghadapi apa yang namanya persoalan atau masalah hidup, saudara. Bila kita tidak membatasi pikiran kita, bila kita tidak mencoba menguasai pikiran kita sedemikian rupa secara bijak, maka masalah itulah yang akan menguasai kita sebaliknya. Persoalan, pergumulan, dan masalah memang banyak, saudaraku. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak semua persoalan itu harus dipikirkan atau dihadapi dengan cara yang rumit. Tidak semua persoalan itu diselesaikan dengan cara yang jelimet, saudara. Kadangkala ada persoalan-persoalan yang mesti diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana atau simpel. Artinya adalah, saudaraku, mari kita bersama mencoba melihat masalah atau persoalan ini sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai kadarnya masing-masing. Masalah ini seberapa besar dampaknya bagi kita, dan kemudian kita mencoba untuk mendialogkan atau mendiskusikannya dengan kemampuan kita sebagai manusia. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus ketika ingin berbicara mengenai kesalehan hidup dan ibadah yang sejati, ia justru mengawalinya dengan sebuah hal yang begitu sederhana, yaitu persembahan diri kepada Tuhan. Dan persembahan diri kepada Tuhan ini hanya akan bisa terjadi ketika kita menyadari betapa besar belas kasih Tuhan yang kemudian mengarahkan kita, mendorong kita untuk melakukan sebuah pembaruan diri. Dan yang menarik, saudaraku kasih Tuhan, pembaruan diri yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bukanlah perubahan diri yang muluk-muluk, yang luar biasa hebat, luar biasa besar. Tidak, saudaraku. Melainkan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu mengubah cara pikir kita dan menguasai pikiran kita sesuai ukuran iman dan kebijaksanaan dari Allah. Saudaraku, ini pesan yang baik. Seringkali di dalam hidup ini banyak orang mendambakan kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik, tetapi mereka lupa untuk mengubah pola pikiran mereka. Kita semestinya sadar, saudara, bahwa untuk mengubah kehidupan, pertama-tama yang mesti dilakukan adalah kita harus mencoba mengubah pikiran kita terlebih dahulu.
kita ingin kehidupan kita lebih baik, maka pertama-tama kita harus mengubah pikiran kita terlebih dahulu menjadi lebih baik. Satu perubahan yang ada di dalam pikiran kita itu bisa sangat berdampak. Bahkan tidak jarang berdampak begitu besar dalam kehidupan nyata kita. Seperti permainan itu tadi, saudara. Tidak memindahkan yang repot begitu ya. Hanya cukup menggeser saja. Sudah bisa disebut kotak. Itu artinya masalahnya selesai, saudara. Dan hal kedua yang juga penting bagi Rasul Paulus adalah sebagai manusia kita harus belajar untuk menguasai diri. Menguasai pikiran. Secara khusus dalam kerangka ukuran iman dan kebijaksanaan dari Allah. Mengapa demikian, saudara? Sebab jika kita berpikir lebih daripada apa yang mampu kita pikirkan, maka kita tidak akan dapat menguasai diri. Adanya marah, sambat, kecewa. Kok saya tidak bisa ini dan itu? Kok saya tidak mampu? Kok saya ini tidak punya ini dan itu? Sebaliknya ketika kita berpikir dari apa yang dapat kita pikirkan sesuai kemampuan kita, porsi atau kapasitas kita masing-masing, kita akan mampu menyelesaikan persoalan dan pergumulan itu satu demi satu. Saudaraku kasih Tuhan, mari kita ubah kehidupan kita dari hal yang paling sederhana, yaitu pikiran kita. Kita pikirkan apa yang mampu kita pikirkan. Kita lakukan apa yang mampu kita lakukan dari hal yang paling sederhana. Dan dengan demikian kehidupan kita akan semakin bertumbuh dan berakar dalam iman kepada Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.